Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Baik, para santri semuanya, Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Ghafir atau surat Mukmin, dibuka ayat 60 ya. Ayat 60 ya, saya baca dulu nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. فأنا تؤفكون. وقال ربكم ادعوني astajib lakum. Waqala, dan berfirman, Rabbukum, Rabb kalian, Tuhan kalian, Ud'u, berdoalah kalian, ni, kepadaku. Jadi Allah berfirman, Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Astajib, aku akan ijabahkan, aku jawab, aku penuhi. Lakum, untuk kalian. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna, mereka yang sombong, ya, orang-orang yang mereka sombong, an ibadati, dari ibadah kepadaku. Sayadkhuluna, kelak mereka akan memasuki jahannama, neraka jahannam. Sayadkhuluna, mereka akan atau kelak akan memasuki jahannama, neraka jahannam, ya. Dakhirina, dalam keadaan hina, ya. Jadi ayat ini pengumuman langsung, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita memperbanyak doa, ya. Doalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan, ya, doa kalian itu, ya. Jadi yang pertama ini adalah terkait dengan masalah keutamaan berdoa, ya. Jadi semua doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi semua doa itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan, ya. Astajib lakum itu artinya aku jamin
aku jamin untuk apa? Mengijabahkan ya. Lakum untuk kalian. Jadi semua doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau ada yang bertanya, "Loh Ustaz, saya sudah berdoa berulang kali tapi kok belum dijawab ya. Hari ini kok belum kelihatan itu jawaban-jawaban dari doa itu." Maka jawabannya adalah ada 3 jamaah ya. Jadi semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, ada kalanya doa itu dikabulkan secara langsung ya. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu ya. Jadi orang berdoa itu hanya ada 3 kemungkinan saja. Jadi dia berdoa, "Ya Allah, mudahkanlah urusan rezekiku," dikasih rezeki yang lancar ya. Itu namanya doa instan ya, secara langsung dikabulkan ya. "Ya Allah, karuniai anak." Ya, alhamdulillah punya anak. Itu namanya doa yang langsung diapakan? Dijawab ya, langsung dikabulkan. Jadi imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Ini yang pertama. Jadi doa yang secara instan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. "Ya Allah, berilah rezeki bisa umroh." Nah, ternyata berangkat umroh. Ini kan, itu namanya doa yang langsung dijawab ya. Dan kebetulan dari para santri jamaah ada yang mau umroh ini ya. Ustadz Hendri Tanjung, Ibu Sandra Dewi, Ibu Tati dan suami, Ibu Triwahyu, Ibu Uung, ada kan? Nah, itu doanya langsung, itu namanya dikabulkan. Kepengen umroh, berangkat apa? Umroh, insya Allah berangkat umroh tanggal 27 Januari ya Ustaz ya. 27 Januari ya. Nanti kita doakan ya. Mudah-mudahan umrohnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umroh yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Yang lainnya nyusul insya Allah ya. Amin. Iya. Jadi umroh itu yang penting dipanggil oleh Allah. Gak punya duit ya nanti aja dipikir belakangan gitu ya. Jadi ada kalanya ya mendapat rezeki dari mana ya, kita tidak tahu juga ya kan. Kepengen haji, berdoa dimudahkan, jangan mikir duitnya dulu ya. Jadi niatkan aja dulu, nanti pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita harus yakin itu ya. Jadi harus yakin semua doa yang kita minta itu dikabulkan, itu pasti gitu loh. Jadi nggak usah ragu, ya Allah nih saya doanya diterima atau enggak ya, nggak boleh begitu. Diterima, yakin gitu. Yakin doa pasti didengar ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya. Ada kalanya doa itu langsung dijawab ya. Wa imma, ada kalanya yang kedua ini, an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya yang kedua itu disimpan doanya, disimpan sampai nanti dilipat gandakan di akhirat. Jadi doa tersimpan ya. Jadi doanya itu tersimpan, tidak hilang ya, nggak ada doa hilang, itu tidak ada ya. Jadi semua doa itu kalau tidak langsung dijawab ya, itu disimpan di akhirat ya.
Langsung dijawab itu artinya dijawab di dunia ya. Jadi dia merasakan entah minggu depan, entah tahun depan. Ada terkadang dijawabnya 30 tahun ke depan ya, baru itu dia merasakan doa ya. Makanya dulu ada seorang pedagang roti ya. Di dalam sejarah Imam Ahmad itu, salah seorang ulama hadis ya, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, itu ulama yang sangat masyhur ya, terkenal di Baghdad ya. Dan semua masyarakat Baghdad, Irak ya, masyarakat Irak itu tahu ya dengan keilmuan Imam Ahmad ini. Sampai ada seorang muhibbin gitu ya, simpatisan lah ya, dari pedagang roti. Jadi ada seorang pedagang roti ya, yang rukonya atau tempat dagangannya itu di depan masjid ya. Dia tiap hari minta, ya Allah pertemukan aku dengan Imam Ahmad ya. Saking cintanya, simpatisan ya, atau bahasa orang kita namanya muhibbin ya, seneng dengan ulama walaupun dia adalah pedagang apa? Roti. Jadi dia berdoa minta ingin ketemu Imam Ahmad ya. Kalau zaman dulu belum ada HP ya. Kalau sekarang bisa WA atau ngikuti di Instagram kan gitu toh. Gampang kalau sekarang. Zaman dulu kan nggak ada sarana komunikasi yang canggih kayak sekarang. Jadi terkadang orang dengar namanya, kenal nama tapi belum pernah lihat wajahnya gitu. Ini yang dialami tukang roti. Dia nggak pernah lihat wajah Imam Ahmad, tapi mendengar nama besar Imam Ahmad karena seorang ulama hadis. Nah, ya dia doa terus itu. Ternyata sampai 30 tahun belum ketemu. Nah ternyata Allah gerakkan ya hati Imam Ahmad itu di usia udah tua, udah sepuh. Itu ada kepengin nostalgia gitu, kepengin ke masjid Baghdad, masjid di kota gitu ya. Jadi maka jalanlah beliau, kepengin jauh-jauh, kepengin ke masjid raya gitu ya, masjid kota di Baghdad itu. Udah sepuh, udah tua. Ternyata sampai masjid itu kemalaman. Nah, sama si marbotnya, mohon maaf Pak, masjid mau ditutup katanya. Dia nggak tahu kalau itu Imam Ahmad, marbotnya juga. Ya, saya mau sholat istirahat, sholat di masjid ini katanya. Udah malam Pak. Ya, mau saya tutup katanya. Nggak bisa. Pokoknya tak tutup ini, nggak bisa. Bapak tinggal di sini katanya. Terus saya tinggal di mana katanya? Ya kalau mau itu masih ada ruko atau toko yang buka depan masjid. Ayo tak. Akhirnya ditarik tangan Imam Ahmad, ditunjukkan ruko atau tempat tukang roti yang masih apa? Buka itu. Ternyata orang yang setiap hari doa kepengen ketemu Imam Ahmad itu. Dan sebelum ketemu tukang roti ini itu loh yang masih buka rukonya gitu. Nah Imam Ahmad ini akhirnya ditaruh di situ di depan pintu tukang roti tadi itu. Dia melihat ya, si tukang roti itu sambil ngadonin roti itu sambil zikir berdoa. Ya Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah. Jadi zikir terus itu sambil bikin adonan roti itu. Nah terus Imam Ahmad nyamperin, Pak, Bapak zikir kayak gini udah berapa tahun? Sudah 30 tahun katanya. Begini terus, iya, sambil jualan roti. Jadi zikir itu nggak harus ba'da sholat, enggak. Sambil dagang, zikir nggak apa-apa. Sudah 30 tahun Pak, kata Imam Ahmad, tanya itu. Nah Bapak ini nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Nggak tahu kan, saya bilang tadi dulu belum ada HP. Jadi nggak kenal wajah tapi kenal pendengaran ya. Maksudnya nama itu terdengar ya, tersohor ya. Bapak sudah 30 tahun seperti ini. Iya. Terus apa yang Bapak dapatkan? Nah tukang roti mengatakan, semua doaku diijabahkan oleh Allah kecuali satu. Apa itu doa Pak? Saya kepengen ketemu Imam Ahmad katanya. Saya kepengen ketemu Imam Ahmad, udah 30 tahun saya tunggu belum ketemu juga katanya. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, Bapak tahu yang di depan Bapak siapa? Saya Ahmad bin Hanbal Pak, saya Imam Ahmad.
Lu Anda Imam Ahmad. Jadi pakainya dipeluk. Jadi bagaimana kekuatan doa itu bisa mendorong ya seorang ulama besar datang ke dia gitu. Ya. Padahal dia hanyalah seorang tukang roti. Jadi artinya apa? Memang ya kalau doa itu dari orang baik, niat baik itu ya, itu pasti dimudahkan gitu ya. Jalannya dimudahkan ya. Jadi dimudahkan. Jadi minta saja kepada Allah, di dunia dikasih, di akhirat juga nanti dikasih gitu. Dua-duanya dikasih ya. Yang penting kita punya niat baik ya, punya niat baik ya. Jadi punya niat baik itu ya, kita nggak tahu rezeki dari mana gitu ya. Ya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Jadi doalah kalian kepadaku ya, dan aku akan kabulkan ya. Aku akan kabulkan untuk kalian ya. Jadi aku kabulkan untuk kalian, itu pasti ya. Jadi pasti. Atau yang kedua, kalau kita tidak mendapati di dunia, pasti mendapatinya di akhirat. Pasti itu. Kepengen minta apa saja mintalah kepada Allah ya. Kalau nggak dikabulkan di dunia, nanti pasti akan dikasih di mana? Di akhirat. Jadi ayat dakhiraha lahu fil akhirah. Jadi itu menjadi tabungannya besok di akhirat. Dan yang ketiga, jadi yang dimaksud doa itu pasti dijabahkan. Yang ketiga adalah wa imma an yasrifa anhu, dan ada kalanya dia dijauhkan, dipalingkan minasu, dari keburukan, mislaha, semisalnya. Jadi diganti dengan keselamatan ya. Jadi dia itu diselamatkan oleh Allah ya. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kalanya kita kelihatannya minta gitu ya, tapi kok belum dikabulkan. Ternyata diganti oleh Allah dengan yang lain gitu, yang lebih baik dari keselamatan ya. Diselamatkan dari keburukan ya. Diselamatkan dari keburukan ya. Kan banyak ya kasus-kasus itu ya. Sekarang kasus-kasus kecelakaan di tol itu ya. Nah, kemarin juga baru ada jamaah ya, dia sekeluarga dari Bandung turun dari tol MBZ itu ya. Itu diseruduk sama mobil travel gitu. Jempale itu, mobil listrik kan itu ringan ya, ini jempale aja. Ya jempale, mobilnya itu yang namanya mobil listrik itu kan ringan ya. Mobil listrik itu ya, kalau diseruduk dikit aja itu kan jempale dia ya. Nah, mobil listrik itu sebenarnya tidak standar gitu. Jadi jempale, jungkir. Untungnya nggak keluar dari tol MBZ itu kan, kalau jatuh lewat pagar kan mati semua itu. Jempale itu alhamdulillah masih selamat gitu ya. Masih selamat, paling lecet. Artinya nggak meninggal gitu. Padahal itu saya ditunjukkan fotonya hancur itu. Mobilnya tuh hancur. Jempale itu artinya yang bagian atas tuh jungkir balik gitu. Di kampus apa bahasa Jawa ya, jempale itu jungkir balik ya. Ya Allah. Jadi mobil listrik diserut jungkir balik ya. Bahasa Indonesianya jungkir balik ya. Jadi dia tuh diseruduk pakai mobil travel, terus jungkir gitu. Mobilnya jungkir, hancur itu. Tapi dia sama anaknya, keluarganya itu selamat semua ini. Ya. Selamat semua. Saya hanya melihat ada kiriman fotonya itu hancur, itu mobil hancur. Terus ringsek gitu ya. Tapi nggak ada yang meninggal gitu. Ternyata dia itu memang ahli sedekah ya. Ahli sedekah, orangnya ahli sedekah. Diselamatkan oleh Allah ya. Jadi terkadang sedekah itu menolak bala jamaah ya. Ya. Saya pernah itu ya, anak saya yang kecil itu yang kadang ikut ngaji itu, yang 5 tahun itu kan
di sekolah, di rumah itu ada sekolah TK itu, TK Quran. Itu sama teman-temannya mainan stiker, dimasukkanlah stiker ke hidungnya tadi itu. Masuk itu stiker plastik, Pak. Wah, nggak bisa nafas itu. Saya juga bingung itu gimana caranya. Kesakitan gitu ya. Nah, akhirnya ya harus bawa ke rumah sakit gitu. Tetapi ternyata uminya itu udah sedekah tadi pagi, itu sedekah untuk santri-santri anak yatim, beli makanan apa gitu. Perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba anak saya itu bersin gitu. Padahal saya udah janjian sama dokternya gitu kan. Bersin. Itu keluar, Pak. Ya Allah, sampai sini yang namanya stiker itu. Ya Allah, stiker keluar. Saya saking senangnya saya langsung turun dari mobil, sujud syukur saya. Iya, karena orang tua nggak tega itu melihat anak kecil kesakitan gara-gara stiker plastik lagi itu. Gede. Stiker gede itu dilipat kecil-kecil dimasukkan ke hidung. Aduh, saya sendiri juga sakitnya kayak apa gitu. Aduh, saya nyetir itu udah nggak karu-karuan gitu, uminya udah nangis nggak karu-karuan. Ternyata perjalanan menuju rumah sakit bersin. Ya Allah, nggak direncana, bersin itu langsung keluar tanpa operasi. Itu doa ya, jadi sedekah doa itu luar biasa itu ya. Jadi dampaknya itu adalah luar biasa. Makanya tadi ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ada kalanya langsung diijabah ya, atau disimpan apa doanya tadi, atau diganti dengan apa, keselamatan, diganti dengan yang lain yang setara atau yang lebih baik ya. Nah, ini makna daripada tadi ya, astajib lakum ya, astajib lakum ya. Jadi aku pasti akan ijabahkan ya, akan aku ijabahkan untuk kalian. Maka oleh karena itu ya, kalau kita berdoa ya, kalau kita berdoa, maka syarat yang pertama tadi harus yakin ya. Harus apa tadi? Yakin bahwa doa kita diijabahkan oleh Allah. Yakin dan tidak boleh sombong ya. Yakin dan tidak boleh sombong, atau tidak boleh menyekutukan kepada selain Allah ya. Jadi jangan menyekutukan Allah ya kepada selain Allah ya. Innal ladzina yastakbiruna, nah ini orang-orang yang mereka sombong, an ibadati, dari ibadah kepadaku. Sayadkhuluna jahannam dakhirin ya, mereka akan masuk neraka jahanam dakhirina, dalam keadaan hina ya. Nah, ini juga menjadi informasi bagi kita semua ya, bahwasanya orang-orang yang sombong ya, tidak mau berdoa atau tidak mau beribadah kepadaku ya, itu mereka sudah disiapkan neraka jahanam. Makanya di sini kemudian dijadikan syarat doa bagi orang-orang yang meminta kepada Allah. Jadi kalau kita meminta kepada Allah itu harus murni tadi ya. Jangan syirik ya. Jangan apa? Syirik. Jangan menyekutukan Allah ya. Jadi minta itu hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kan banyak orang yang minta kepada selain Allah, itu nggak akan diijabahkan. Meminta kepada punden ya, meminta kepada gunung ya, laut ya, atau meminta kepada makhluk ya, meminta kepada benda-benda yang bertuah ya, dan begitu seterusnya, itu namanya kesyirikan ya. Namanya apa? Kesyirikan ya. Percaya kepada selain Allah, maka dia akan tertolak ya. Dia akan apa? Tertolak. Ini syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah itu yakin ya, doa kita diijabahkan dan alamatnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, yang kedua, syarat untuk diterimanya doa itu adalah doa kebaikannya. Doa kebaikan. Jangan minta doa
yang itu sifatnya keburukan atau dosa, atau memutus tali silaturahim ya. Jadi kalau minta itu ya, minta yang baik-baik ya. Walaupun hal-hal yang sifatnya kecil, selama itu baik nggak apa-apa. Makanya Nabi memerintahkan minta semua kepada Allah, walaupun kalian sandalnya copot, itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, minta sandal gitu. Boleh, iya, boleh. Selama ya doa itu tidak meminta dosa ya, atau memutus tali silaturahim ya. Jadi doa kalau itu intinya atau isinya itu adalah bersifat dosa atau maksiat, ya Allah panjangkan umurku supaya bisa dugem terus, nah, nggak boleh itu. Akhirnya kebakaran itu di mana itu, di Glodok kan gitu. Ya pamit sama istrinya, katanya 3 hari ke Surabaya, malah mampirnya ke Glodok, mati namanya, kebakaran gitu ya. Itu namanya doa yang isinya dosa ya. Ya, ya Allah mudah-mudahan selingkuhanku awet muda, ya nggak boleh juga. Itu doa maksiat namanya, doa apa? Maksiat, nggak boleh itu ya. Doa maksiat itu nggak boleh. Atau doa memutus tali silaturahim. Doa memutus tali apa? Silaturahim. Ya, istri muda doain istri tua, mudah-mudahan yang tua cepat mati, nggak boleh. Itu memutus tali silaturahim ya, nggak boleh itu. Itu malah maksiat, malah dosa. Jadi pokoknya kalau kita berdoa, syarat yang kedua adalah jangan doa maksiat ya, dan juga jangan doa yang memutus apa? Tali silaturahim. Dan yang ketiga, syarat doa diijabahkan itu ya, doa dengan hati yang khusyuk ya, doa dengan hati yang khusyuk, hati yang hadir, khusyuk ya. Jadi hati yang khusyuk ya, hatinya khusyuk gitu. Khusyuk itu artinya ya menghadap gitu ya, menghadap Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ya, saya lagi kesulitan, berikan kemudahan. Ya Allah, saya lagi sakit, sembuhkan. Ya Allah. Jadi hadirkan hati gitu. Ya, ya Allah, nah udah besar-besar, mudah-mudahan Engkau berikan jodoh yang baik. Jadi itu hadirkan hatinya ya. Ya Allah, mudahkanlah umroh tiap tahun. Ya boleh aja, nggak ada salahnya. Tiap bulan boleh kok umroh juga, nggak dilarang. Jadi doa yang penting hatinya apa? Hadir itu. Hatinya itu khusyuk ya. Makanya kalau orang berdoa hatinya lalai atau kosong gitu ya, ya, ada itu yang viral di media sosial itu, orang haji atau umrah itu ya, isinya hatinya itu fulus itu. Ya Allah minta duit, ya nggak dilarang ya, tapi kan masa doanya fulus itu di depan Ka'bah itu. Jadi ya hatinya itu jangan terlalu lalai apa ya dengan kenikmatan dunia. Jadi memang ya harus hadir ya, hatinya harus apa? Hadir ya. Nah, 3 syarat itu jamaah itu kata para ulama itulah yang menyebabkan doa mustajab ya. Yang pertama apa tadi? Yakin ya, ikhlas, yakin ya, hanya kepada Allah. Yang kedua, doanya kebaikan, jangan doa maksiat atau memutus tali silaturahim. Dan yang ketiga, hatinya yang khusyuk ya, jangan lalai. Hati khusyuk, jangan lalai, jangan tergesa-gesa ya. Ya, jangan apa? Tergesa-gesa juga. Itu kalau tergesa-gesa itu lalai namanya ya. Yustajabu lakum malam yasta'jil ya. Doa kalian itu diijabahkan oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa. Ya, tidak lalai. Baik. Itulah ya keutamaan doa ya.
Bahkan di sini di dalam tafsir kemudian dijelaskan ad-du'a'u huwal ibadah ya. Ad-du'a'u huwal ibadah ya. Doa itu adalah rohnya ibadah ya. Jadi doa itu adalah roh daripada apa? Ibadah ya. Roh daripada apa? Ibadah. Karena ibadah semuanya itu pusatnya ya, induknya itu ada di doa ya. Orang sholat intinya kan doa itu ya. Mulai Allahu Akbar, mulai iftitah sampai rukun-rukunnya itu doa semua kan ya. Kita baca Al-Fatihah itu isinya kan doa itu ya. Semua doa ya. Orang apa lagi ya? Orang puasa intinya juga doa ya. Orang apa? Haji juga sama, itu isinya doa semua itu. Ya. Jadi doa ini adalah roh daripada apa? Ibadah. Ad-du'a huwal ibadah atau mukhul ibadah. Jadi di dalam riwayat yang lain itu disebut mukhul ibadah, ubun-ubunnya ibadah. Jadi kalau ibarat manusia itu kalau nggak punya otak, nggak punya apa namanya ini, kepala yang bagian ubun-ubun itu, mati kan dia kan? Ya. Manusia kan di sini apa namanya salah satu penggerak dia ya, di otaknya itu, di ubun-ubunnya itu ya. Makanya doa itu adalah ubun-ubunnya ibadah ya. Jadi rohnya apa? Ibadah ya. Nah kemudian yang berikutnya ya, doa itu adalah pembuka rahmat ya. Doa itu juga pembuka rahmat ya. Jadi menurunkan rahmat ya. Jadi inna doa yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil ya. Jadi pembuka rahmat ya, keberkahan ya, dan juga penolak bala ya. Jadi penolak bala. Jadi manfaat apa yang sudah turun dan apa yang belum turun ya. Jadi doa ini luar biasa, kayak tameng gitu ya, kayak filter gitu ya, bisa menyaring kebaikan dan menolak keburukan ya. Kayak benteng gitu. Jadi doa itu adalah seperti apa? Benteng. Jadi dia bermanfaat pada takdir yang sudah turun dan takdir yang belum turun ya. Ya. Jadi misalkan seseorang itu kepingin baik ya, ya berdoa ya. Insya Allah dia akan berubah dengan apa? Doa ya. Makanya kekuatan doa itu ya tiada batas ya. Walaupun terkadang menurut kacamata atau perspektif manusia itu mustahil ya. Kalau doa nggak ada yang mustahil itu. Ya ketika Nabi Zakaria sudah manula, istrinya sudah menopause ya, mandul ya. Orang mandul itu kan secara teori medis nggak mungkin punya apa? Anak, nggak mungkin itu secara medis. Tapi secara doa itu mungkin gitu. Karena yang memberikan keturunan kan Allah itu kan. Ya. Makanya doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda, ya Allah jangan kau tinggalkan aku sendirian tanpa keturunan. Wa anta khairul warisin. Sementara engkau sebaik-baiknya ya yang memberikan warisan anak. Iya. Jadi makanya itu doa kalau nggak punya anak itu baca doa itu tadi ya, doa Nabi Zakaria. Itu ya mustajab juga. Mustajab. Ada dosen UIK itu, dosen FAI itu ya. Saya udah punya anak berapa, nikahnya duluan beliau lama gitu ya. Udah 15 tahun dia nikah, nggak punya keturunan. Sementara saya sendiri anaknya udah 5 gitu ya. Beliau awalnya belum punya keturunan. Padahal nikahnya duluan lama dia. Nah, akhirnya istrinya itu udah 15 tahun lebih ya, nggak punya anak. Terapi supaya punya anak. Berdoa terus ya, dua-duanya berdoa. Yang istrinya ikut terapi renang ya, renang supaya punya anak. Bukannya punya anak malah pingsan, 3 hari nggak sadar dan meninggal dunia. Meninggal dunia.
Setelah meninggal dunia kawin lagi. Nah, punya anak. Nah, akhirnya punya anak itu. Akhirnya punya anak itu ya. Sampai sekarang punya anak, Pak Muhyani. Itu di ada dosen di EPA itu ya. Dia punya keturunan gitu. Tapi jangan doakan istrinya mudah-mudahan meninggal, enggak loh ya. Ya cara Allah gitu tadi. Cara Allah itu. Allah punya cara gitu. Dia punya anak, beneran punya anak itu. Jadi cara Allah itu kita nggak tahu ya. Tapi dia dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang apa tadi? Mustahil gitu ya. Itu doa itu begitu ya, tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang apa tadi? Mustahil. Lah bayangkan Nabi Yunus itu ya, Nabi Yunus itu apa? Ditelan hiu atau ditelan kakap gitu ya. Terus masuk dalam perut ikan kan mati kalau teori manusia biasa kan, matilah. Nggak bisa bernafas, sudah gelap, sumpek ya. Ya. Itu otomatis kalau secara teori normal itu mati orang ya. Tapi ternyata kekuatan doa itu apa membuat orang bisa bertahan ya dengan izin Allah kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ternyata ya dengan doa itu ya ikan itu apa ya malah mules akhirnya kan muntah itu. Nabi Yunus itu keluar gitu, muntahkan dari perut ikan itu, mules ya, terus selamat kan, selamat ya. Dan setelah itu Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan lemah. Kemudian Allah berikan satu makanan ya, buah-buahan namanya yakotin. Yakotin itu buah waluh ya, buah labu. Itu makanan para nabi itu. Labu yang biasa dipakai kolak atau sayur itu. Waluh kalau bahasa Jawanya. Itu yakotin. Itu makanan pertama Nabi Yunus ketika dimuntahkan dari perut ikan. Dan ternyata waluh itu kesukaan Nabi Muhammad SAW. Iya, makanya pagi-pagi nanti nyayur waluh ya. Duba atau yakutin itu kolak. Itu makanan para nabi itu, serius itu. Diberikan Allah pertama yakutin. Yakutin itu waluh atau labu ya, waluh ya. Itu atau apa duba namanya ya. Jadi itu makanan favorit Nabi SAW dan juga makanan yang Allah kirim untuk Nabi Yunus. Jadi nggak mati Nabi Yunus ya, bertahan itu dengan kekuatan apa tadi? Doa. Dengan kekuatan apa? Doa ya. Makanya saya nulis buku ini, doa itu menembus jalan buntu. Sujud ini maksudnya doa kepada Allah ya. Ini wah luar biasa kisah-kisah saya sebutkan di kitab ini ya, tentang bagaimana doa itu bisa menembus jalan buntu ya, atau sesuatu yang mustahil ya dalam perspektif manusia, dalam logika kita mustahil, tapi dalam perspektifnya Allah itu, perspektif doa itu tidak ada yang sifatnya mustahil, tidak ada itu ya. Sedikit lagi ya. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila, dan Allah ya, Allah alladzi ja'ala yang telah menjadikan lakum bagi kalian al-laila malam, litaskunu fi, litaskunu supaya kalian istirahat ya, fihi di dalamnya, wan nahara dan siang ya, mubsira ya, sebagai tempat untuk aktivitas. Mubsira itu melek, maksudnya untuk aktivitas ya. Jadi setelah tadi Allah mengajarkan kita berdoa ya, dan kekuatan doa, kemudian Allah berikan fasilitas ya, malam ya, untuk apa?
istirahat ya. Bukan malam itu untuk bergadang. Ya memang tidak semua malam untuk tidur, tidak. Memang ada harus bangun sepertiga malam untuk tahajud ya. Dan tidak pula malam itu dipakai melekan bergadang terus sampai subuh, tidak ya. Nah, kemarin saya ikut rapat di MUI ya bersama Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mukhti ya. Beliau itu punya unek-unek ya, punya pemikiran realitas anak-anak sekarang itu terkena penyakit namanya budaya nokturnal ya. Apa? Melekan, malam bergadang, telat tidur, telat bangun. Itu budaya anak-anak sekarang itu. Karena mainan gadget, nongkrong di warmindo, terus akhirnya apa? Efeknya kan anak-anak kalau malam nggak tidur itu keluyuran, tawuran, narkoba, pacaran, berzina, kontraproduktif tadi, dugem dan macam-macam itu kan hiburan malam, makanya nggak kena yang sepi itu kan. Nah itu sebenarnya budaya jangkrik itu, hewan itu ya, budaya kelelawar gitu ya. Kan nokturnal itu, hewan nokturnal itu yang malam-malam melek itu kan jangkrik, kelelawar, terus kalong, terus tokek itu kan nggak tidur kalau malam ya. Itu namanya nokturnal ya, hewan yang biasa hidup melekan malam. Nanti kalau siang dia tidur, itu nokturnal. Nah itu oleh Pak Menteri kemudian dibuatlah 7 kebiasaan hebat anak Indonesia, yaitu apa? Cepat tidur, cepat bangun, ya kan? Cepat tidur artinya apa? Manfaatkan malam tadi tidur, terus cepat bangun, entah tahajud atau nanti terus ibadah pagi, sholat subuh. Nah kemudian sekarang dipraktekkan untuk anak-anak SD, SMP, SMA sebelum masuk kelas diwajibkan olahraga dulu kayak zaman kita kecil dulu kan, SKG apa istilahnya dulu ya, SKJ ya, SKJ atau apa itu ya. Kan itu sehat itu ya. Zaman saya kecil dulu SD kan sehat itu, sebelum masuk kelas ayo di lapangan semua dijemur, semua senam kan gitu. Bagus itu. Nah itu mau dihidupkan lagi sama Pak Menteri, bagus lah itu. Jadi karena sebenarnya ayatnya tadi sudah diingatkan malam itu untuk istirahat ya, istirahat. Ya siang itu untuk melek ya, jangan dibalik. Kecuali satpam ya, kecuali satpam. Ayat ini mengecualikan satpam. Kalau satpam tidur malam ya malah repot. Malingnya joget ria malah. Atau rumah sakit, nah dokter jaga atau perawat jaga. Tapi saya lihat perawat itu kalau lagi istirahat juga tidur aja kok di meja gitu. Kadang ini. Kadang. Mau saya kadang pas nungguin istri lahiran itu, mana mbaknya itu yang perawat di meja anteng ini tapi ngantuk. Ya kecapean ya. Jadi sebenarnya teori malam tadi untuk istirahat ya, kecuali yang memang tugas-tugas tadi ya, dokter jaga, perawat atau satpam ya, itu memang pengecualian lah ya. Tapi kalau nggak ada pengecualian tadi ya, tadi segera tidur, segera bangun. Nah, gitu. Bangun itu maksudnya untuk sholat malam ya, untuk ibadah malam ya, sepertiga malam, dan persiapan subuh ya. Itu namanya malam untuk istirahat, siang untuk mubasirah. Mubasirah itu artinya melek ya, melek itu artinya beraktivitas ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki keutamaan 'alan nasi, atas manusia. Walakinna, dan tetapi ya, aksarun nasi, kebanyakan manusia, la yashkurun ya, tidak mereka bersyukur. Jadi ternyata fadl anugerah Allah itu sangat luas ya, tetapi kebanyakan manusia itu justru tidak bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jamaah? Ustaz. Monggo Pak ya.
Silakan Pak. Ini ada satu cerita, misalkan doa kita anggap doa kita ditunda. Iya. Allah memberikan apa saja. Iya. Kita misalkan musibah, cobaan, Iya. sakit, kita menerimanya dengan ikhlas. Betul Pak. Apakah itu termasuk tawakal? Iya. Itu namanya tawakal ya. Artinya kita menyandarkan semuanya ya kepada Allah. Baik itu rezeki ataupun musibah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya i'timad 'ala Allah ya, atau tawakal 'ala Allah ya. Jadi menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Itu tawakal, betul Pak. Tetapi tawakal itu unsurnya dua tadi ya. Unsurnya dua. Yang pertama doa, yang kedua ikhtiar ya. Kita berdoa, ya Allah berikan sehat. Ya ikhtiarnya ya makan yang sehat gitu. Ya, ikhtiarnya makan yang sehat. Ya kalau punya asam lambung ya jangan makan yang asam-asam gitu ya. Nanti malah kambuh itu asam lambungnya ya. Ya. Berarti kalau asam lambung dilawan dengan manis lambung gitu ya. Atau gimana, tanya itu ahli gizi itu ya. Jadi apa ya, kita berdoa minta sehat ya, ikhtiarnya juga olahraga ya, makan yang sehat, makan yang bergizi, itu istirahat yang cukup, itu namanya ikhtiar. Namanya apa? Nah kalau sakit juga sama, sakit kepengen sembuh ya berdoa ya, yakin kepada Allah. Di satu sisi ya berobat ya, berobat, tanya. Kalau matanya sakit ya tanya ke dokter mata kan gitu dah. Kalau hidungnya buntu, tenggorokannya buntu, THT, nah gitu dah. Jadi kalau misalkan lagi kulitnya ada masalah ya ke dokter kulit dan seterusnya lah. Itu namanya ikhtiar. Namanya apa? Ikhtiar ya. Jadi tawakal itu tidak cukup apa ya, bersandar atau berdoa saja, tapi harus ada ikhtiarnya. Ada seorang sahabat Nabi ikut hadir di majelis Nabi, ontanya itu nggak diikat, dilepas saja gitu. Dipanggil oleh Nabi, fulan, ikat itu ontamu. Enggak ya Rasulullah, saya tawakal ala Allah. Wah, tawakal ala Allah. Nggak ikat dulu baru tawakal ala Allah katanya. Jadi makanya ikhtiar. Ya kalau ontanya kepengen nggak hilang ya diikat kan gitu. Onta nggak diikat ya lepas. Maka Nabi mengatakan, akil, ikat itu ontamu, summa tawakal ala Allah. Kemudian baru kamu menisbatkan tawakal kepada Allah. Jadi tawakal tadi itu unsurnya tadi ya doa, ya juga apa? Berusaha. Ya kalau kepengen kaya ya dagang ya, atau punya usaha apa gitu ya. Ya berdoa juga gitu ya. Jadi tidak sarungan baik gitu kan. Nah, ada seorang pemuda itu di masjid hanya doa satu, ya Allah beri uang, ya Allah beli rezeki, nggak mau ke pasar gitu. Akhirnya ditegur sama Umar, ceplek sama Umar, kalau ke pasar sana katanya, karena langit itu tidak menurunkan hujan emas atau perak katanya. Jadi makanya ya tawakal itu doa plus apa tadi, ikhtiar atau usaha. Wallahu a'lam bishawab. Jadi rombongan Ustadz Hendri berangkat tanggal 27. Sekarang tanggal berapa ini? Minggu depan Ustadz ya? Minggu depan ya. Mudah-mudahan lah hari. Oh minggu malam ini ya? Iya. Baik. Kita doakan ya untuk santri-santriwati ya, santriwan-santriwati jamaah yang insya Allah umroh ini. Ustadz Hendri, istri, kemudian Ibu Sandra dan istrinya, terus Ibu Tati dan suami, Ibu Triwahyu dan Ibu Ung ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, tidak ada halangan apapun, dan kembali lagi dengan membawa umroh yang mabrurah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
sultani. Allahumma yassir lana wa yassir lahum fi umurihim wa umuratihim warzuqhum sihhatan wa afiyah fi dunya ilal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la dainan illa qadaita wa la asiran illa yasarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya la ridha wa lana fiha salahun illa antana wa sartana la qadaya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma altufina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, katanya ada sarapan katanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.